Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Wahai orang-orang yang beriman, jangan pernah mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena siapapun yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan senantiasa merintahkan kepada perbuatan fahsya, ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan yang mengandung dosa, wal mungkar, dan juga perbuatan-perbuatan fasik dan kekufuran. Di zaman Bani Israel ada seorang abid, ahli ibadah, bahkan tidak ada yang sanggup menandingi ibadahnya. Dikisahkan 70 tahun tidak pernah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu kisah ini memang tidak dicantumkan secara jelas dalam Al-Quran, cuma ada isyaratnya. Dan juga tidak dicantumkan dalam hadis Nabi SAW, karena ini kisah Israiliyat. Sementara Nabi SAW bersabda, hadithu am bani Israel wala haraj. Tidak mengapa ceritakan tentang kisah-kisah Israiliyat selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan syarat kita tidak boleh mendustakan secara mutlak ataupun membenarkan secara mutlak. Hanya kita ambil pelajaran dalam kisah ini, karena kisah ini juga disebutkan oleh banyak ahli tafsir seperti Al-Imam Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, Al-Zahabi, dan yang lainnya. Di zaman Bani Israel ada seorang laki-laki bernama Barsisah. Barsisah seorang abid 70 tahun, la ya'sillaha zahiran, tidak pernah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara terang-terangan. Setiap hari dia habiskan waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah azza wa jalla. Qiyamul lail, puasa, berzikir, melakukan ketaatan, kebaikan, kebajikan, semua ia lakukan. Dan dia menjadi sebuah sosok yang kemudian dijadikan panutan oleh Bani Israel. Dialah Barsisah al-Abid. Suatu ketika ada 4 bersaudara, yang 3 laki-laki dan 1 perempuan. Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah anak-anak seorang raja yang meninggal dan sudah tidak memiliki orang tua. Ada juga yang mengatakan yang lainnya. Ketika ada seruan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak mungkin seorang wanita ikut berperang, maka 3 manusia ini kemudian berfikir untuk menitipkan saudari perempuannya kepada seorang abid, karena hanya itu satu jalan, satu-satunya jalan yang bisa melindungi kehormatan saudarinya. Sepakatlah 3 orang ini memilih Barsisah untuk dititipi saudarinya. Berangkatlah mereka bertiga kepada Barsisah meminta izin untuk menitipkan saudarinya. Tentu pada awalnya Barsisah menolak. Bagaimanapun mengurus seseorang akan menyibukkan dirinya dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian 3 saudara ini meyakinkan bahwa Anda orang baik, orang saleh, dan kami juga hendak berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mau merawat saudari kami, tentu pahalanya akan lebih besar dibandingkan ibadah Anda, wahai Barsisah. Akhirnya Barsisah pun karena melihat itu sebuah kebaikan, dia pun ridha dan menerima saudarinya. Maka dibuatlah
sebuah rumah di samping rumah Barsisah, rumah ibadah Barsisah, dan disediakan makanan yang banyak sehingga Barsisah tidak disibukkan dengan memberi makan wanita itu dengan cara mencari rezeki, memasak, menanak, kemudian memberi makan. Setelah berangkat 3 orang ini kepada medan peperangan, medan pertempuran, syaitan yang dari dulu hendak menggoda Barsisah tidak bisa. Bahkan syaitan sudah berusaha untuk mengutus Maradah, tentara-tentara khusus dari kalangan syayatin, supaya menggoda Barsisah, pun tetap saja Barsisah tidak bergeming dari ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya iblis langsung turun untuk menggoda Barsisah, tapi pun tidak bisa. Karena kuatnya ibadah, kuatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan zikirnya, sehingga menjadi Barsisah istiqamah dan tidak bisa bergeming dari godaan syaitan sampai iblis sekalipun. Sampai pada waktunya, ketika dia dititipi seorang wanita, saudari dari 3 orang yang hendak berjihad, maka syaitan kemudian memberikan was-was. Ada yang mengatakan iblis mengutus Maradah yang bernama Syaitanul Abiyad untuk menggoda Barsisah. Maka kemudian syaitan pun mulai memberikan was-was kepada Barsisah. Ingat bahwa was-was syaitan adalah sangat jahat sekali. Makanya kita dalam Islam disuruh berlindung dengan 3 nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Aku berlindung kepadamu dengan Rabb manusia, dengan kerajaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala miliki, malikin nas, raja manusia, dan juga ilahin nas, sesembahan manusia, min waswasil khannas alladhi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Berlindung dari 3 nama Allah dari waswas syaitan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, datanglah syaitan memberikan was-was kepada Barsisah. Ketika itu Barsisah hanya mengantar makanan setiap hari, rutinitas. Dia antar makanan, kemudian diletakkan di pintu rumah gadis tersebut, kemudian pergi kembali kepada saumaahnya, ke tempat ibadahnya, berzikir kepada Allah, salat tahajud dan begitu seterusnya. Sampai pada waktunya waswas syaitan datang dan mengatakan, ya Barsisah, kenapa kau tidak mengucapkan salam ketika meletakkan makanan itu? Bukankah itu lebih baik? Supaya engkau tahu bahwa wanita itu yang berada dalam rumah itu tahu kondisinya, apakah dia sakit ataukah tidak, apakah dia masih hidup ataukah sudah mati. Ucapkan salam supaya kau dengar suaranya. Akhirnya kemudian Barsisah yang tadinya hanya meletakkan makanan kemudian mengetuk dan pergi, mulai dia pun mengucapkan salam, Assalamualaikum. Kemudian setelah ada jawaban Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka Barsisah pun pergi tanpa ada ucapan apapun dan tanpa ada pengaruh apapun dalam kehidupannya. Begitulah syaitan. Dia tidak hendak langsung menjerumuskan manusia ke dalam kubangan kekufuran langsung, tapi dengan cara khutuwat, selangkah demi selangkah. Kemudian syaitan pun setelah lama Barsisah dan sudah terbiasa mengucapkan salam, maka datang lagi berikan was-was kepada Barsisah dan mengatakan, ya Barsisah, tidakkah kau bertanya kondisinya? Wanita itu sudah lama dalam rumah, boleh jadi dia memiliki hajat, memiliki kebutuhan, dia butuh ini dan itu, berhajat ini kepada ini dan itu. Tanya hajatnya, jangan hanya mengucapkan salam. Akhirnya Barsisah pun ketika mengantar makanan, kemudian mengetuk, kemudian mengucapkan salam, mulailah dia bertanya, alaki haja, apakah engkau memiliki kebutuhan yang bisa saya ambil atau saya belikan? Cukup menjawab ya ataupun tidak. Kalau memang punya hajat, jawablah punya hajat. Kalau tidak, cukuplah tidak.
Sampai di sini tidak terjadi masalah apapun dengan Barsisah dan wanita tersebut. Sampai akhirnya sudah terbiasa seperti itu. Syaitan datang lagi dan mengatakan, ya Barsisah, wanita itu sudah lama berada dalam rumah. Boleh jadi dia ketakutan. Boleh jadi dia butuh teman untuk bicara. Sebaiknya bukan hanya kau letakkan makanan, kau ketuk pintunya, kau ucapkan salam, kemudian bertanya soal kebutuhan. Cobalah sekali-kali ajak bicara, ngobrol. Subhanallah. Akhirnya syaitan berhasil menggiring sedikit demi sedikit Barsisah ke kubangan maksiat. Mulailah dia mendengar suara wanita itu, dan wanita itu mulai mendengar suara Barsisah al-Abid. Subhanallah. Berawal dari mendengar suara, tentu berakhir dengan ingin melihat orangnya. Itulah fitnah wanita yang disabdakan Nabi SAW, hancurnya para ulama Bani Israel itu karena wanita. Maka mulai kemudian Barsisah pun masuk ke dalam rumah wanita tersebut, kemudian ngobrol, berbincang-bincang, bertanya soal cerita-cerita mereka berdua. Sampai di sini tidak terjadi apapun. Setelah bicara, ngobrol seperlunya, cerita-cerita, maka Barsisah pun kemudian pulang beribadah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian syaitan terus menggiring, yang akhirnya kemudian dari mendengar, kemudian melihat, kemudian syaitan menghiasi. Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa. Dihiasi wanita itu, alangkah cantiknya wanita itu. Dan wanita itu dihiasi kepada Barsisah, alangkah tampannya Barsisah. Akhirnya lambat laun mulai daripada merayu, kemudian memegang, kemudian bercumbu, sampai akhirnya Barsisah pun berzina dengan wanita itu. Na'udzubillah. Seorang ibadah, ahli ibadah, 70 tahun tidak bermaksiat kepada Allah. Malamnya dihabiskan untuk tahajud, siangnya dihabiskan untuk puasa. Lisannya tidak pernah basah dari zikrullah azza wa jal. Jatuh ke kubangan maksiat, berzinah dengan wanita itu. Barsisah pun kemudian menyesal. Setelah melakukan perzinahan itu, dia menangis, menyesal, dan dia tidak hendak menemui gadis itu lagi. Dia tidak sadar gadis itu rupanya hamil, dan akhirnya melahirkan seorang anak. Maka sang wanita mengatakan, ya Barsisah, lihatlah, aku melahirkan seorang anak darimu. Apa yang harus aku katakan kepada saudaraku jikalau mereka datang dari jihad? Tentu mereka akan membunuhku. Akhirnya Barsisah pun termenung sampai syaitan datang lagi, memberikan was-was dan mengatakan, ya Barsisah, sebaiknya kau ambil anak itu, kau bunuh dia, supaya tidak ada bekas jejak bahwa engkau telah melakukan fahisyah dengan wanita itu. Pada awalnya Barsisah tidak mau, kan ini membunuh, berbuat dosa. Tapi memang tidak ada jalan lain kecuali seperti itu. Akhirnya Barsisah pun masuk ke dalam rumah itu, merebut bayinya, kemudian membawa ke padang pasir, disembelihnya bayi itu, kemudian dikubur. Akhirnya Barsisah pun masuk kepada maksiat berikutnya, dari berzina sekarang membunuh. Cukup sampai di sini? Tidak. Subhanallah. Bagaimana khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan untuk menyesatkan Bani Adam ini. Maka syaitan datang lagi dan mengatakan, ya Barsisah, apakah kau jamin wanita itu kalau seandainya saudara-saudaranya datang, tidak bercerita bahwa engkau sudah berzinah dengan dia, kemudian punya anak dan kau bunuh anaknya, apa kau jamin dia tidak akan cerita? Barsisah pun mulai termenung. Datang syaitan. Akhirnya syaitan berikan was-was agar membunuh wanita itu. Bunuh saja wanita itu, ya Barsisah. Nanti kalau seandainya saudara-saudaranya datang dari jihad, katakan dia sakit dan aku sudah berusaha mengobatinya tapi tidak tertolong. Akhirnya kemudian dia meninggal dunia. Subhanallah. Barsisah pun akhirnya menyembelih wanita itu, kemudian dikubur di samping bayinya.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, begitu kejamnya syaitan ketika menggoda anak Adam. Dia tidak akan puas sampai betul-betul ibnu Adam itu tunduk kepada mereka, karena memang itu janji syaitan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. La'aqudannaka siratakal mustaqim, saya akan sesatkan mereka dari jalanmu yang lurus ya Rabb. Ketika betul-betul saudara-saudaranya datang dari jihad dan mereka selamat dan tidak terbunuh, 3 orang ini kemudian hendak menjemput saudarinya di rumah Barsisa dan mengatakan, ya Barsisa, di mana saudari kami? Kami akan menjemputnya membawa pulang. Alhamdulillah, kami diberikan kemenangan dalam perang. Kata Barsisa, semoga Allah memperbanyak pahala kalian. Sesungguhnya saudari kalian sakit, kemudian parah sakitnya, aku sudah berusaha mengobatinya tapi tidak sanggup juga. Akhirnya dia meninggal dunia. Berbohong, berdusta ya. Begitulah maksiat akan melahirkan maksiat yang lainnya, sebagaimana ibadah juga akan melahirkan ibadah yang lainnya. Akhirnya kemudian 3 bersaudara ini pulang dengan menyesal, menangis kenapa sampai kemudian mereka meninggalkan adiknya hingga meninggal dunia. Kemudian syaitan pun masuk dalam mimpi 3 orang ini dengan mimpi yang sama dan memberitahu bahwa adikmu itu tidak meninggal karena sakit, tapi saudarimu itu meninggal karena dia berzina dengan Barsisa, kemudian hamil, kemudian melahirkan anak. Barsisa membunuhnya, kemudian karena takut akhirnya dia pun membunuh saudarimu. Kalau tidak percaya, lihatlah kuburannya di tempat ini dan itu di padang pasir. Maka keesokan harinya 3 bersaudara ini kemudian bangun. Adanya yang paling kecil bercerita tentang mimpinya. Rupanya kakaknya pun mengatakan hal yang sama, dan yang ketiga pun mengatakan hal yang sama. Disamakan serempak mimpinya seperti itu. Akhirnya kemudian mereka pun berangkat ke padang pasir, menggali padang pasir itu untuk memastikan betulkah saudarinya dikubur di situ. Rupanya betul, dan di sampingnya ada kuburan bayi. Marahlah mereka berdua. Kemudian mereka memberitahu manusia tentang kelakuan Barsisa. Oh, rupanya dia seorang ahli ibadah, 70 tahun tidak bermaksiat kepada Allah, berzikir kepada Allah, tahajud tengah malam, puasa di siang hari. Rupanya dia seorang pezina, pembunuh, pendusta, macam-macam. Marahlah Bani Israel. Manusia-manusia marah kepada Barsisa. Mereka pun kemudian merobohkan tempat ibadah Barsisa, dan mereka pun mencaci maki, melaknat, mendoakan keburukan kepada Barsisa. Maka Barsisa pun kemudian bersembunyi, dan semua orang mencarinya. Ketika itu syaitan datang kepada Barsisa. Ya Barsisa, sesungguhnya aku yang melakukan itu kepadamu. Barulah syaitan ngaku. Tetapi kalau engkau ingin selamat dari mereka, engkau ingin diampuni dosa-dosamu dan kembali kepada keahli ibadahan kamu seperti dulu, kemudian engkau diselamatkan, tidak akan dibunuh oleh orang-orang itu, maka aku akan bisa membantu. Kata Barsisa, apa itu? Sujudlah kepadaku. Kata Barsisa, tidak mau. Sujud, kata syaitan. Kata Barsisa, tidak mau. Tapi ketika kemudian manusia sudah mencari dia dan hampir ketahuan tempat persembunyiannya, akhirnya kemudian Barsisa pun mengatakan, baik, aku akan sujud kalau itu bisa menyelamatkan diriku. Maka Barsisa pun kemudian sujud. Akhirnya kemudian apa yang terjadi? Setelah sujud kepada syaitan, datanglah manusia, kemudian menghakimi Barsisa, kemudian membunuh Barsisa su'ul khatimah. Setelah sujud kepada syaitan, kemudian meninggal su'ul khatimah. Lihat bagaimana khutuwati syaitan. Mulai meletakkan makanan, mengetuk pintu, mengucapkan salam, kemudian bertanya tentang kondisi keadaan, kemudian berbincang-bincang, kemudian berzina, kemudian membunuh anak, kemudian membunuh wanita itu, sampai akhirnya
sujud kepada syaitan dan mati su'ul khatimah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan dalam suratul Hasyr, kamathali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin fakana akibatahuma annahuma fin nari khalidina fiha wa dzalika jazaa'ul zalimin. Dan ingatlah ketika syaitan berkata, seperti syaitan yang berkata kepada manusia, ukfur, kufurlah engkau, sujudlah kau kepada aku. Kemudian ketika betul-betul orang itu sujud kepada syaitan, maka setan mengatakan, sesungguhnya aku berlepas diri darimu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabb semesta alam. Maka akibat keduanya, syaitan dan barsisa itu, maka Allah masukkan keduanya ke dalam neraka, dikekalkan di dalamnya, dan itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Subhanallah.